Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Angelia Suniraya. Kayaknya udah lama nih aku nggak bikin video kan, karena kemarin tuh aku lagi sibuk berperangan dengan isi kepala. Nah teman-teman, jadi di video kali ini tuh aku mau membahas tentang alasan aku atau mungkin juga kebanyakan orang-orang yang pergi bekerja ke luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia lah, pejuang devisa negara. Tapi ini yang aku bagi tahu ini tuh lebih ke diriku sendiri, tapi mungkin sepertinya kebanyakan rata-ratanya semua yang bekerja ke luar negeri itu alasannya hampir sama ya. Pastinya yang pertama itu karena masalah ekonomi lah. Kalau aku sendiri, karena memang aku bukan tumbuh besar di lingkungan keluarga yang berlebihan ekonominya. Jangan kan berlebihan, mencukupin aja, kayak ya pas-pasan gitulah gitu. Jadi ditambah lagi sekarang kayak aku udah nggak ada bapak yang biayain, jadi ya udahlah aku jadi tulang punggung keluarga, terus bantu biaya sekolah di aku satu lagi gitu. Terus aku juga nggak mau nengok mama aku kerja pagi sampai siang, kadang ada malam juga, malam kerja, kayak bener-bener banting tulang, nggak ada istirahatnya, kerjaan apa aja dikerjain gitu. Kayak udah stop, biar aku aja yang jadi tulang punggung keluarga, biar aku aja yang kerja, biar aku kirim ke kampung, biar buat jadi biaya kebutuhan rumah, terus biaya sekolah adek juga biar aku yang bantuin gitu. Itu alasan yang pertama aku pergi ke luar negeri lah sebagai tenaga kerja Indonesia. Oh ya, aku berada di Malaysia ya, aku kerja di Kilang. Terus alasan yang kedua itu karena di Indonesia susah cari pekerjaan. Sebenarnya kalau dibilang susah, nggak susah-susah kali. Kalau kerjaan apa aja kalau kita mau itu pasti ada, cuman kan kayak gajinya itu untuk diri sendiri aja itu pas-pasan gitu. Gimana mau bisa punya tabungan, gimana mau bisa bantu orang tua, itu kan susah gitu. Kalau kerja yang gajinya melebihi di atas itu ada, tapi pasti butuh pendidikan yang tinggi. Terus juga nggak bisa juga kan gitu masuk kerja langsung gajinya bisa dapat 3 juta, 4 juta, 5 juta kayak gitu. Pasti kayak berproses lah, dia harus kerja minimal berapa lama biar dapat penaikan gaji gitu kan. Jadi itu juga sih alasannya yang kedua tuh. Terus tambah lagi kalau mau kerja di Indonesia tuh kayak syaratnya harus berpenampilan menarik, banyaklah syarat-syarat tetek bengeknya segala macam. Sedangkan gimana kalau orang yang penampilannya nggak menarik, susah kan. Belum lagi pendidikan harus minimal ini minimal itu gitu. Kalau pergi kerja ke luar negeri, lebih tepatnya ke Malaysia nih lah, setahu aku kemarin itu waktu aku pengurusan berangkat ke sini tuh, ijazah SMP aja bisa lo gitu kerja di Kilang, dan gajinya itu sama dengan kayak yang dia punya ijazah SMA. Bahkan ada juga beberapa teman aku yang di Kilang, dia sarjana juga kerja ke sini kayak gitu. Dia yang udah sarjana aja kerja ke luar negeri, karena kalau aku tanya kenapa, jawabannya kayak kerja di Indonesia susah deh cari kerjanya, katanya kayak gitu. Kalaupun ada kerja, kayak gaji honor berapa sih sebulan. Bukan mau ngeremehin atau gimana, tapi memang pada kenyataannya kan memang seperti itu gitu. Banyak kok sarjana kita di Indonesia yang pengangguran. Mungkin mereka pengangguran juga karena memang kekurangan skill kan, cuman sarjana dalam ijazah aja lah, dalam kertas aja kayak gitu. Jadi memang susah untuk cari kerja. Kalau di sini syarat kerja kesini yang penting kita sehat jasmani dan rohani. Sehat lah, bisa tahan kerja, terus juga punya ijazah itu tadi minimal SMP. Kalau yang ijazah SD aku nggak tahu ya ada atau enggak, tapi kalau SMP ada. Kalau SMP ijazah SMP bisa gitu. Nah terus
alasan. Yang ketiga itu kayak karena kalau kerja di Malaysia, di luar negeri, aku nggak tahu di luar negeri di mananya, tapi kalau di Malaysia sini kita disubsidi tempat tinggal, hostel dikasih gratis, terus transport berangkat dan pulang kerja itu kita disediakan juga gratis, dan terjemput kayak gitu. Terus kesehatan, kayak kita ada kalau sakit kita berobat ke klinik itu nggak bayar karena dikasih kartu klinik, jadi kilang yang tanggung kayak gitu. Jadi kayak kesehatan kita lebih terjamin. Terus nggak ada tambahan untuk transport, nggak ada tambahan untuk biaya kos tempat tinggal. Jadi gaji yang kita terima itu kayak ya udah tuh memang membersih, paling kita butuh cuma buat makan sama buat belanja kebutuhan kita lah, nggak perlu ngeluarin untuk transport dan tempat tinggal kayak gitu. Dan juga tempat tinggalnya udah lengkap disediain semuanya, dari mulai tempat tidur, lemari, terus peralatan masak, peralatan makan, kulkas, semua ada. Kita cuma bawa baju, badan, itu aja gitu. Untuk alasan selanjutnya itu untuk nambah pengalaman dan pengetahuan baru. Karena aku dari dulu juga pengen ngerasain gimana rasanya terbang naik pesawat. Pas dengar cerita abang aku yang naik pesawat dia ke Papua kayak gitu, kayak bisa aku kapan ya bisa ngerasain naik pesawat, aku juga pengen gitu. Jadi pas ada kesempatan kemarin untuk kesini, yaudah aku jadi mau pergi lah, kayak untuk nyari pengalaman juga, nyari pengalaman baru, kayak mana tinggal sendirian di negara orang, gak punya siapa-siapa, gimana caranya untuk survive, bertahan hidup sendirian gitu. Sakit ya jangan sampai sakit, tapi kalau sakit misalnya pun kayak kita ngerawat diri sendiri lah gitu kan, gak ada yang ngerawat. Makan kalau lapar masak, kalau enggak ya beli. Pokoknya kayak gimana caranya biar mandiri, bener-bener mandiri dalam segala hal, ngurus diri, ngatur keuangan, ngatur kehidupan, kayak mulai dari jam bangun, jam tidur, jam apalagi, kayak semuanya pokoknya kayak belajar ngatur diri sebelum nanti ngatur kehidupan rumah tangganya. Terus alasan selanjutnya itu mungkin jadi alasan terakhir lah, kayak karena aku pengen punya tabungan, aku pengen punya simpanan sebelum nanti aku berumah tangga gitu. Kayak tadi aku bilang, kalau kerja di Indonesia susah untuk punya tabungan dalam waktu mungkin sekitar 3-5 tahun, itu susah untuk punya tabungan gitu. Apalagi kalau kerjanya cuma di toko untuk yang tamat SMA kan paling kerjanya kan kayak gitu di toko-toko, di rumah makan, atau di restoran kayak gitu. Untuk diri sendiri aja habis gitu aja setiap bulannya gitu. Jadi ya itu untuk pengen punya tabungan juga, jadi makanya pergi ke sini. Kalau di sini walaupun aku tetap ngirim setiap bulan ke kampung untuk biaya kehidupan orang kampung, aku juga bisa tetap nyimpan sedikit, walaupun sedikit lah, tapi setiap bulan aku masih bisa nyimpen gitu untuk nanti tabungan aku sebelum nikah lah. Mungkin untuk buka usaha, mungkin untuk beli apa, nggak tahu, pokoknya kayak janji punya tabungan gitu. Kayak terus aku juga pengen beli apa yang aku mau pakai uangku sendiri. Nah dari dulu banyak hal yang aku pengen tapi nggak bisa aku dapetin gitu, kayak pengen rasanya dapetin apa yang dimau gitu. Jadi itulah alasan aku pergi ke luar negeri, jadi TKI, jadi kuli, jadi babu di negeri orang. Tapi walaupun jadi babu di negeri orang kayak masih ada harganya lah. Di negara sendiri kita kerjanya setengah mati, gajinya itu kayak gitulah, jadi marah-marah, tapi kayak gajinya cuman nggak sampai akhir bulan udah habis. Tapi nggak dipungkiri juga sebenarnya di sini pun kerjanya nggak enak.
Kalau dibilang gak enak sih, gak ada kerja yang enak memang, tapi tantangannya pasti lebih banyak, tantangannya pasti lebih besar karena perbedaan bahasa, perbedaan budaya, perbedaan cara kerja, perbedaan pola pikir orang-orang yang kerja di dalamnya juga gitu. Jadi pasti lebih besar juga tantangannya. Terus kalau dibilang risikonya sih nggak terlalu besar risikonya kalau kita bisa mengendalikan diri gitu. Jadi walaupun berat tapi masih sesuai dengan gaji yang kita terima gitu. Setiap capek kerja, inget tanggal segini gajian. Setiap capek kerja, besok udah mau gajian kayak gitu. Apalagi tempat aku kerja, di kilang aku kerja, gajiannya itu 2 kali dalam sebulan, setiap tanggal 15 dan tanggal 30. Jadi capek kerja hari ini, oh iya besok udah tanggal 15, besok gajian kayak gitu. Walaupun gitu-gitu aja, tapi kayak masih ada semangatnya gitu. Ditambah lagi nengok pas gaji masuk terus dirupiahin, alhamdulillah masih bisa nyimpen sedikit habis ngirim kayak gitu. Jadi kayaknya itu aja sih alasan aku milih jadi TKI, kerja di luar negeri. Alasan lainnya itu kayak karena emang belum ada hilal jodohnya, makanya pergi ke sini. Kalau udah ada yang ngelamar, udah ada jodoh, nggak mungkin juga sampai sini kan. Nah ya udah teman-teman, jadi itu dia alasan aku pergi ke sini, dan mungkin alasan sebagian besar orang yang milih untuk kerja di luar negeri, kecuali yang terakhir tadi, itulah alasan karena belum ada hilal. Mungkin nggak semua orang kayak gitu kan, tapi kalau aku itu adalah salah satu alasannya. Teman-teman, sekian dulu video dari aku, sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dan jangan lupa like, comment, subscribe. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.